Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada. Ya, di video kali ini kita masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB Jakarta tahun 2024. Dimana banyak banget para warga sekolah yang nanya, Mas Eka, nilai anak saya sidaniranya 85, nilai persentil saya nilainya 40, nilai anak saya 65 bisa masuk nggak ya ke SMP ini, nilai anak saya 75 nih Mas Eka, bisa masuk nggak ya ke SMA ini? Nih banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti itu, baik itu di kolom komentar YouTube, di TikTok, ataupun di Instagram melalui DM ya. Semua tidak ada yang bisa menjawabnya. Karena apa? Karena yang nanti tergantung dari lawannya. Kalau misalkan bilang 65 nggak bisa, ternyata nanti lawannya cuma di angka 50 semua, berarti dia bisa masuk. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui nilai akhir ya yang akan digunakan di jalur prestasi akademik maupun non-akademik, Mas Eka? Kalau ngikutin hitungannya Mas Eka bingung ya, di simulasinya bingung ya. Padahal udah dibuatin tuh 3 video untuk simulasi perhitungan nilai prestasi akademik maupun non-akademiknya. Bingung Mas Eka cara ngitungnya bagaimana, dan ini juga para warga sekolah banyak yang keliru. Hitung persentil. Persentil itu tidak dihitung. Persentil itu bagian dari variabel indikator, bukan dihitung persentilnya aja. Itu bukan nilai persentil namanya. Yang digunakan adalah nilai akhir ya, nilai akhir indeks prestasinya, baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, nilai akhir tersebutlah nanti yang akan digunakan untuk proses seleksi PPDB di jalur prestasi akademik maupun non-akademik. Lalu melihatnya bagaimana Mas Eka? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya untuk menjawab para warga sekolah, kira-kira saya bisa masuk apa enggak ya, gitu ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya ya. Oke, kira-kira nilainya berapa ya? Cara lihatnya bagaimana ya? Terus kalau nilai segitu bisa masuk gak ya? Yuk langsung aja kita simak videonya. Oke, kita akan membahas bagaimana cara kita melihat nilai akhir ya, nilai akhir dari akademik maupun non-akademik ya untuk Japres nih. Jadi untuk para warga sekolah yang mau ngambil Japres ya, nilai akhir ini yang akan nanti digunakan di proses seleksi jalur prestasi akademik maupun non-akademik PPDB Jakarta tahun 2024. Kira-kira untuk melihatnya bagaimana? Seperti tadi di opening yang Mas Eka sampaikan, sebenarnya ini bisa dilihat di akunnya para warga sekolah masing-masing. Kalau misalkan para warga sekolah masih bingung bagaimana cara melihatnya, ya yuk Mas Eka jelaskan nih ya. Jadi para warga sekolah masuk terlebih dahulu ke jalurnya ya, jalur prestasi akademik maupun prestasi non-akademik ya. Misalkan di jenjang S, berarti kan kalau prestasi itu SMP, SMA, dan SMK ya. Maka para warga sekolah nanti tinggal ambil nih, masuk di sini, di dua ini ya, jalur ini, akademik maupun non-akademik. Kita masuk di akademik dulu ya. Ketika masuk ke akademik itu diklik, kemudian masuk ke daftar. Ini sama seperti kita masuk akun. Ini jangan sampai lupa, karena cara ini akan terus-terusan oleh para warga sekolah lakukan jika memang para warga sekolah belum terdaftar di seleksi jalur-jalurnya ya. Jadi pasti tiap ngeklik jalur langsung daftar ya, pilih daftar nih ya. Jadi ini wajib banget para warga sekolah harus hafal, jangan sampai lupa, karena nanti caranya akan sama ya. Wah, di prestasi akademik gagal, saya pengen coba di non akademik ya, diklik kemudian nanti daftar ya, diklik daftar. Di sini di zonasi atau di KJP saya nggak daftar, di sini gagal, di sini gagal, di sini gagal, di zonasi ya udah diklik juga ya. Pokoknya ini caranya sama semua jalur ya. Nah, kalau untuk melihat nilai, kita ngambil dulu di prestasi akademik, kemudian diklik daftar, maka nanti kita akan dibawa ke tampilan login. Nomor pesertanya masukin. Nomor peserta yang mana Mas Eka? Kan kalian udah pada megang ya, udah pada diaktifasi, ya pasti dong inget ya. Nomor pesertanya masukin ya. Ini nomor sidanira nih ya, nomor sidanira atau nomor peserta masukin. Itu ada di lembar bukti hasil verifikasi ajuan akun, baik itu yang dari prapendaftaran maupun reguler, pasti udah pada punya tuh ya ajuan akun ya. Kalau yang prapendaftaran jangan prapendaftaran dan masukin, ini ajuan akun yang ada tokennya, sudah diganti menggunakan password kan oleh kalian ketika sudah diaktifasi. Nah, ini nomor pesertanya masukin, passwordnya masukin. Lupa Mas Eka passwordnya bagaimana ini ya? Kalau passwordnya lupa, para warga sekolah bisa datang ke posko ya, posko sekolah. Berarti kalau yang SMP maka ke SMP, yang SMA ya berarti ke SMA, dan yang SD berarti ke SD ya, sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Nggak bisa
SMP datang ke SD untuk minta reset password, itu nggak bisa ya. Nah, ini dimasukkan passwordnya. Kalau sudah dimasukkan passwordnya, maka di ininya kode keamanannya juga diklik ya, jangan sampai tidak diklik. Ini diklik kode keamanannya, dimasukkan, diketik, kemudian diklik login ya. Setelah login, nanti para warga sekolah akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, di halaman seperti inilah para warga sekolah nanti bisa melihat nilainya ya. Di sini ada beberapa poin ya, ada beberapa poin yang para warga sekolah harus lihat. Pertama adalah mulai dari sini terlebih dahulu ya, nama siswanya tuh ya. Nama siswanya itu dicek oleh para warga sekolah. Kira-kira nama siswa ini udah sesuai belum ya. Di sini ada nama siswanya, terus ID siswanya, ada tempat tanggal lahir, kemudian ada jenis kelaminnya, ada alamatnya, ada nama sekolahnya, di sini ada tahun lulusannya ya. Terus di sini akreditasi sekolahnya juga terlihat dan nilai-nilainya terlihat ya. Di sini nilai rapot. Nah, ini nilai rapotnya diambil 30% dari 79 ya. Jadi di sini yang muncul ini adalah nilai sidaniranya nih ya, 79. Ini belum diambil 30% ya. Jadi sistem yang ngitung nanti 79, kemudian persentilnya 70, berarti dia peringkatnya kurang lebih berapa tuh? Karena dilihat dari akreditasi ya. Prestasi akademiknya nggak ada nih dia nih ya kan. Ya udah berarti kalau prestasi akademiknya nggak ada 0 ya kan. Terus non akademiknya juga nggak ada 0. Terus di sini persentil non akademiknya. Nah, ini yang Mas Eka sampaikan. Walaupun dia tidak memiliki prestasi non akademik, dikasih modal 60 loh. Makanya para warga sekolah tuh bersyukur banget nih, baik banget nih Dinas Pendidikan DKI Jakarta ngasih 60% walaupun tidak ikut lomba tuh ya. Ini kenapa sih harus pakai begini-begini? Ya, memang beginilah di aturannya. Ya, di sini 79 40 dikali, jadi dikali ya, 30%, ini dikali 30%, ini dikali 30%, ini dikali 5%, ini dikali 5%. Maka kalau ini jumlah semua totalnya segini. Nah, inilah nilai prestasi akademiknya. Jadi 47,82 ya. Inilah nilai yang akan digunakan di proses seleksi PPDB jalur prestasi akademik. Nilai segini bisa masuk nggak Mas Eka? Nah, itu kan pertanyaannya ya. 47,82 bisa masuk nggak? Ya tergantung lawannya. Kalau misalkan ternyata lawannya itu 60, 60,50, 60, 70, 61, 25 misalkan itu ya. Terus di sini 59, 20, ternyata cuma ada 5 bangku doang nih. Terus dia masuk 47, 82, di bawahnya lagi 47, 81, ya berarti dia masuk kalau misalkan bangkunya 5. Tapi kalau misalkan di bawahnya ada lagi nih, dia di atas dia masih terus ya kan, nilainya kalah, dia paling bawah urutannya dari daftar 10 orang yang diambil hanya 5 kan, dia urutan ke 10, ya otomatis akan kalah ya, tidak akan bisa masuk. Jadi inilah nilai yang akan digunakan. Nah, kurang lebih ini simulasinya sama seperti yang Mas Eka sampaikan ya. Kan Mas Eka juga nyampein di video simulasi untuk hitung nilai sidaniranya tuh ada ya. Nah, ini sudah Mas Eka jelaskan ya. Jadi dapat nilai segini itu rinciannya dari mana? Ini udah diambil dikali 30%, dikali 30%, dikali 30%, kali 5%, kali 5%, tinggal dikali ya. Berarti 79,40 kali 30% berapa ya? Terus 70 dikali 30% itu berapa ya? Ini berarti 0 ya. Ini 0. Berarti 60 cuma 5%-nya berapa? Kalau 1 itu 6, berarti ini 3 ya kalau tidak salah ya. 3. Ya 3 atau berapa lah. Mas Eka kalau hitung-hitungan bingung soalnya. Di total ya jumlahnya 4782 gitu. Ya ini untuk yang jalur akademik. Ya, terus kalau pengen melihat non akademiknya berapa Mas Eka? Berarti nilai akademik saya 4782. Non akademiknya berapa? Sama. Tinggal lakukan hal kayak tadi ya. Masuk di prestasi non akademik, kemudian klik daftar ya, sama seperti ini lagi nih ya di proses awal ya, di non akademik di sini, kemudian diklik daftar di sini ya, terus login lagi, masukkan nomor peserta, terus masukkan passwordnya, masukkan kode keamanannya, login, maka nanti para warga sekolah akan dibawa ke jalur non akademiknya ya. Jadi di non akademiknya nilainya akan terlihat. Di sini juga sama, ada informasi siswanya, namanya, ID siswanya, tempat tanggal lahir, kelaminnya, alamat, sekolah, terus tahun lulusannya, akreditasinya ada. Nah, ini yang membedakan dengan di jalur akademik tadi ya. Kalau yang di non akademik ini
dia nilai rapot itu hanya diambil 10%. Jadi kalau misalkan 79,40 ya berapa tuh ya 10%-nya. Ini dikali ya, terus ini sama dengan berapa gitu ya. Terus di sini 5% dikali 70% itu dikali sama dengan berapa. Nah, ini kan 5% nih ya. Berarti ini 0 ya, karena 0 kan nggak ada ya. Terus ini 40% tuh non akademiknya gede banget ya. Ini 0 berarti 0. Nah, ini dapat nih 40%-nya berapa ya dijumlah. Nah, dari ini semua dijumlah maka dapatlah nilainya 3544. Makanya jangan heran misalkan kok nilai Sidanira saya 7940. Mas Eka, kenapa dapatnya 3554? Ini dari mana? Apakah ini dikorupsi? Katanya gitu ya kan. Enggak, kamu harus lihat ini variabelnya ya. Ada nilai rapot 10%, ada persentil nilai rapot 5%, ada prestasi akademik 5%, prestasi non akademik 40% dan persentil non akademiknya 40%. Ini walaupun kalian tidak memiliki prestasi akademik dikasih loh 60 ya. Kurang baik gimana? Apalagi kalau ada di sini ya kan. Misalkan di sini ada nih juara 1 internasional atau juara 1, bukan juara 1, ikut Jambore internasional ya. Wah, ini langsung poinnya 100 kalau internasional. 100 nih kan. Diambil dikali 40% ya. Berarti ini 40 tuh nambah ya. Udah nilai ini misalkan ditambah gitu ya. Wah, ini pasti gede nih ya. Ini aja udah ketahuan 40. Terus ininya pasti dia dapat 100 juga, 140 juga ya, berarti 40 tuh. Ini aja udah 80 tuh. Bener ya kalau 100 kali 40 kan 40 ya dapatnya ya. 40% 40 dong. Ya bener ya, bukan 60 kan. Maksudnya kalau hitung-hitungan soalnya suka agak-agak bingung. Nah, ini dapatnya pasti akan gede nih kalau ini ada. Karena ini persentilnya pasti dapat 100 juga ya. Terus ininya belum dijumlah, ininya juga belum dijumlah ya. Oh, nilainya pasti bakalan besar nih ya. Gede banget ini pasti nilainya kalau misalkan dapat 100 ya, kalau ada prestasi non akademik. Nah, ini kan nggak ada, makanya nilainya cuma segini aja. Ini hanya mengandalkan nilai Sidanira aja nih ya, nilai Sidanira, nggak ada prestasi apa-apa ya, udah dapatnya 3544. Berarti si anak ini atau si calon peserta didik baru ini ya, nilai akademiknya itu 47,82, non akademiknya itu 35,44 tuh ya. Di sini udah terlihat nih ya. Nah, jadi di sini kita bisa udah menyimpulkan, wah kira-kira mau jalur mana yang diambil nih ya, yang akademik atau yang non akademik. Maka ambillah yang jalur yang paling besar angkanya terlebih dahulu. Boleh nggak saya ngambil ini? Boleh, silakan aja ya kan. Selama nilainya bisa bersaing ya hayo sok mangga gitu kan. Boleh, hajar aja gitu kan. Kan ada yang bilang, wah kalau nggak punya sertifikat nggak boleh loh katanya. Ya silakan aja, kalau memang mau bersaing dengan nilai segini mampu ya monggo silakan. Tapi kalau misalkan nggak masuk ya jangan ngomel-ngomel, apa nih nilai saya 35,44 ya kan, tapi saya kok nggak bisa masuk, ini gimana sih sistemnya? Ya nggak masuk ya, nilai kamu paling kecil begitu kan. Suruh siapa nggak mau ikut lomba ya, habis nggak dikasih tahu Mas Eka ya usaha sendiri gitu ya. Kalau cuma ngandalin ini doang itu nggak akan bisa. Wah Mas Eka lombanya bayar dan segala macam bla 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 ya, itulah ya, masih terlalu banyak alasan ya. Padahal banyak lomba-lomba gratis kayak OSN, O2SN, FL2SN ya, itu bakat-bakat semua. Nah, ini kalau misalkan bisa, wah ini lumayan cukup besar sekali ya. Jadi itu para warga sekolah ya, untuk melihat cara nilai akhir ya. Ketika para warga sekolah sudah megang nilai akhirnya, maka para warga sekolah bisa memperhitungkan kekuatan para warga sekolah ya. Kira-kira saya mau ngambil jalur apa ya? Tadi misalkan di sini 47,88 contoh ya. Terus 35,44. Kira-kira dengan nilai segini saya bisa masuk mana ya? Mulai cari di arsip ya. Arsip tahun 2023, dilihat kira-kira di SMP yang dituju atau di SMA yang dituju atau di SMK yang dituju ya, nilai segini bisa masuk nggak gitu. Wah, tahun kemarin nilainya paling top 50 Mas Eka, paling kecil nilainya 30 untuk di akademik. Nilai saya 47, berarti saya masih aman nih di tengah-tengah. Itu tahun kemarin ya. Nah, apakah di tahun ini bisa? Ya tergantung nanti saingannya seperti apa. Yang penting para warga sekolah udah tahu nilainya seperti ini, maka silakan atur strateginya sendiri dan masing-masing. Seperti itu para warga sekolah.
Oke, jadi seperti itu para warga sekolah. Jadi udah tahu ya, udah tahu dong nilainya berapa ya, karena udah bisa dilihat sendiri nih sama para warga sekolah. Aduh, nilai saya akademiknya segini, non akademiknya segini. Aduh, nilai akademik saya 60, akademik saya 60, non akademik saya 30. Kira-kira saya gunain yang mana Mas Eka? Gunakan yang paling besar. Bisa masuk nggak? Ya, tidak ada yang bisa menjamin bisa masuk atau tidak kalau seleksinya belum dimulai, karena nanti akan dilihat lawan seleksinya. Lalu kalau misalkan dikira-kira bisa nggak Mas Eka? Saya pengen tahu nih tahun kemarin itu di sekolah tersebut topnya berapa gitu kan? Nilai paling tinggi di sekolah tersebut seleksinya di jalur prestasi berapa? Silakan kalian para warga sekolah bisa cek langsung di web arsip ppdbjakarta.go.id-nya yang tahun 2023. Cari aja seleksi prestasi akademik maupun non akademik. Nah, nanti di situ bisa terlihat tuh oleh para warga sekolah kira-kira tahun kemarin 60, oh bisa masuk nih. Sekarang saya megang 66, wah berarti udah 6 poin di atasnya gitu kan. Bisa masuk nggak ya? Ya belum tentu. Tahu-tahu nanti di tahun ini ternyata nilainya 70 semua, kan kita nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi seperti itu untuk para warga sekolah, cara mengecek nilai akhir yang pasti ya, kalau udah di sistem pasti. Karena kalau kemarin kan baru simulasi ya. Nilai tersebutlah nanti yang akan digunakan di jalur prestasi akademik maupun non akademik oleh para warga sekolah. Jadi seperti itu para warga sekolah, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya, agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama seperti para warga sekolah yang melihat videonya Mas Eka. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.